Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusib bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan kesempatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Pemirsa UM Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Situasi kita hari-hari ini memaksa kita untuk terus merenung dan merenung. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah kepada kita? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita? Dan bagaimana kita menyikapi hal ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa UM Channel yang berbahagia. Di dalam agama kita ada 3 hal penting yang seharusnya kita lakukan dalam kaitannya menyikapi persoalan, situasi dan kondisi kita saat ini. Ada 3 hal penting diajarkan oleh Islam bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua adalah aspek syariah, dan yang ketiga adalah aspek akhlak. Pemirsa UM Channel yang berbahagia, akidah ada satu konsep tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyikapi situasi seperti ini, kita semua sebagai umat Islam harus seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin tentang kehidupan kita dan seluruh yang ada di dunia ini. Semua adalah tunduk di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrat iradat Allah berlaku bagi seluruh kehidupan umat manusia dan seluruh alam semesta. Kita dan juga makhluk yang lain. Corona adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah barang tentu akan tunduk kepada ketentuan Allah SWT. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh corona sebagai bagian dari makhluk Allah SWT untuk hilang dari satu daerah, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Di sebaliknya, ketika Allah menetapkan bahwa corona berada dalam satu tempat itu, maka tidak ada satupun yang juga bisa melepaskan diri dari itu. Karena itu, dalam keyakinan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diselamatkan dari corona. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai seorang muslim, kita harus bermunajat, muraqabah, mendekat kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dan seluruh bangsa Indonesia dari corona. Insyaallah, dengan keyakinan yang kuat, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Pada hadis qudsi, aku, kata Allah, 'inda dhanni 'abdi bi, sesuai dengan apa yang disangkakan hambaku kepada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa iyamsaskallahu bidurrin, ketika
Allah menimpakan sesuatu kemadaratan, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, dan ketika Allah menghendaki kepadamu tentang kebaikan, maka tidak ada satupun yang bisa menolak anugerah Allah. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, Allah akan memberikan kebaikan kepada siapa saja dari hambanya yang dikehendaki. Wal ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa seluruh kemadaratan dan seluruh kebaikan pada hakikatnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengimani ini, untuk meyakini bagian dari akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syariah. Syariah adalah ketentuan yang diajarkan Rasulullah SAW, bagaimana manusia berhubungan dengan sesama manusia, bagaimana manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana manusia berhubungan dengan alam semesta. Dalam situasi seperti ini, Rasul mengajarkan, ketika engkau sakit, maka carilah obat. Ketika engkau berada dalam satu musibah, maka engkau harus menghindari musibah. Bagaimana kita sebagai muslim menyikapi ini semuanya? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka kita harus berikhtiar maksimal sesuai dengan ketentuan dari para ulama, para pihak yang kompeten di bidang untuk menghindari corona. Kita juga harus menjaga dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh pemerintah terkait dengan physical distancing. Para dokter juga mengajar tentang itu. Maka sebagai bagian dari syariat itu, kita harus menjalankan itu semuanya. Suatu ketika Rasulullah SAW menemukan salah satu sahabat yang ingin ikut sholat berjamaah dengan beliau. Maka ditanya oleh Rasulullah, bagaimana dengan untamu? Apakah sudah kamu ikat atau kamu? Kemudian dia mengatakan tidak. Rasul kemudian mengingatkan, diikat dulu untamu dan kemudian dikemisahkan. Ini adalah satu pelajaran bahwa sebenarnya urusan hilang dan tidak itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai seorang hamba, kita harus berikhtiar maksimal untuk mengikat itu, untuk menjaga itu agar tidak hilang. Bahwa kemudian tetap hilang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak adalah konsep tentang tata krama, tentang etika, bagaimana seseorang berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana orang bersikap antara satu dengan yang lain. Dalam situasi seperti ini, ketika hampir semua di antara kita berhubungan dengan sosial media, berbagai informasi sampai kepada kita. Apakah informasi itu benar ataukah salah? Apakah bisa diverifikasi ataukah tidak? Semua berita bisa kita akses. Dan bagian dari akhlak Islam, ketika kita mendapatkan berita-berita itu, maka langkah yang terbaik adalah kita melakukan cross check terhadap berita itu. Dan setelah kita cross check berita itu, kita juga harus berpikir, apakah berita itu, apakah informasi itu penting untuk kita sampaikan kepada orang lain. Sebab pemirsa channel yang berbahagia, situasi seperti ini mengharuskan kepada kita untuk meningkatkan imun, daya kekebalan diri kita masing-masing. Dan ketika orang mendapatkan informasi yang menyesatkan, informasi yang tidak baik, sangat mungkin dia gelisah, sangat mungkin mereka resah, dan ketika itu terjadi, maka imunnya akan turun, dan kalau sudah imunnya turun, maka peluang
terkena, terkontaminasi, terinfeksi dengan virus ini. Maka inilah pemirsa channel yang berbahagia, 3 hal penting yang harus kita selaraskan bersama. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Insya Allah, kalau keyakinan kita kuat bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan ini, dan Allah lah yang akan menyembuhkan semua penyakit ini, dengan berdoa maksimal, dengan bertawakal kepada Allah, insya Allah kita akan diselamatkan. Ketika kita berikhtiar maksimal untuk menghindari musibah ini, dengan menjaga kesehatan, menjaga diri kita, menjaga imunitas diri kita, dan kita tambah itu dengan kita berlaku bijak di dalam mengelola media sosial, tidak menyebarkan informasi yang bisa meresahkan orang lain. Justru kita menyebarkan informasi yang baik bagi orang lain. Insya Allah, maka kita akan tetap diberi bersama oleh Allah, dan dengan itu kita semuanya akan diselamatkan, bangsa kita akan diselamatkan, orang lain akan diselamatkan dari situasi yang tidak menyenangkan kita semua. Bisa web channel yang berbahagia, barangkali itu sedikit yang bisa kami sampaikan terkait dengan menyikapi situasi yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dari musibah ini, dan kita seluruh keluarga besar kita, seluruh bangsa kita, dan seluruh dunia senantiasa muslim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan di hati para pemirsa yang berbahagia, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bermanfaat bagi kita. Yang benar semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah bukan hanya saya, dari ketidakmampuan saya, dan kekurangan saya dalam membaca firman Allah dan hadis Rasulullah SAW. Akhirnya saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa 1441 Hijriah, dan semoga kita bisa mengisi puasa ini dengan sebaik-baiknya, dan kita keluar dari puasa dengan predikat muttaqin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.